Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparno, pengampu mata kuliah Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Slamet Sri. Kemudian dalam ilmu hukum pidana ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum yang akan mengikuti proses perjalanan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sri. Kemudian dalam mata kuliah hukum pidana ini ada 3 SKS, kemudian di situ juga ada dikaitkan dengan teori dan praktek. Pada ilmu hukum mata kuliah hukum pidana ini terdapat pada semester 2 kali ini. Kemudian selanjutnya adalah capaian apa yang didapat pada saat belajar pada hukum pidana ini. Untuk capaian kelulusan, yaitu agar mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip hukum pidana secara komprehensif. Kemudian mampu menganalisis masalah hukum pidana dengan pendekatan normatif dan empiris. Nah, di sini inilah nanti yang akan menjadi satu keunggulan di Universitas Sri ini, Fakultas Hukum. Karena dengan belajar hukum pidana secara normatif, dengan teori-teori yang ada, namun juga banyak dikaitkan dengan studi kasus dan bagaimana belajar tentang putusan-putusan pengadilan. Selanjutnya juga bisa analisa bagaimana tindakan pidana, unsur-unsurnya, dan lain sebagainya. Sehingga di sini adalah dengan pendekatan normatif dan empiris ini diharapkan mahasiswa betul-betul nanti setelah lulus mampu menganalisis permasalahan secara logika hukum, secara analisa kritis, sehingga bisa sesuai dengan hukum dan keadilan yang diharapkan. Kemudian lulusan ini ada 3 ya tadi, mampu memahami prinsip hukum, menganalisis masalah hukum, dan yang terakhir adalah mampu menerapkan ketentuan hukum pidana dalam studi kasus. Sehingga selama ini mahasiswa baru belajar di kelas dengan teori-teori hukum pidana, namun diharapkan nanti dalam pencapaian setelah lulus nanti, dia langsung bisa menganalisis praktik tindak hukum pidana, upaya hukum, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan nanti setelah lulus, dia langsung bisa memahami unsur-unsur pidananya, bisa juga nanti ada semacam upaya hukumnya, sehingga nanti bisa jauh lebih mendalam lagi. Ini untuk capaian lulusan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Ini ada 4. Yang pertama menjelaskan dasar hukum pidana, asas-asas hukum pidana, dan fungsi hukum pidana. Dan ini sangat penting karena kalau kita memahami pondasi hukum pidana dengan kuat, dia nanti ke depannya jauh akan bisa memahami lebih baik. Kemudian mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kemudian membedakan jenis-jenis delik, baik formal, material, aduan, biasa, dan lain sebagainya. Kemudian menganalisis kasus pidana berdasarkan teori hukum pidana dan jurisprudensi. Dalam hal ini, diharapkan dalam mata kuliah ini, mahasiswa kita dari dosen bisa memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum pidana, termasuk pengertian, asas, dan ruang lingkupnya, serta unsur-unsur tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban pidana, alasan penghapus pidana, jenis pidana, dan penerapan dalam konteks hukum positif di Indonesia. Mahasiswa di sini dilatih untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menelaah masalah-masalah hukum pidana melalui teori dan studi kasus. Nah, kemudian dalam hal ini ada pokok pembahasannya, nanti bisa dilihat dalam skrip selanjutnya. Nah, strategi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran yang akan diterapkan yaitu ceramah interaktif. Yaitu yang pertama kita memberikan satu teori-teori pandangan tentang hukum pidana. Kemudian di situ kita urai maksud dan tujuan pidana itu sendiri. Kemudian dia akan memahami kondisi deliknya di mana dan harus bagaimana. Kemudian di sini setelah adanya interaktif, nanti mahasiswa ada presentasi dulu, kemudian mahasiswa diberikan hak leluasa dengan bertanya, sehingga nanti langsung nyambung antara apa yang diharapkan dan
mahasiswa biasanya banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman di masyarakat yang berkaitan dengan hukum pidana sehingga bisa dikomparasikan di dalam kelas. Kemudian ada diskusi kelompok membahas tema-tema khusus yang sering terjadi atau viral di masyarakat. Misalnya ada kasus asusila, pencurian, dan lain sebagainya. Di sini nanti akan menjadi diskusi sampai sedetail-detailnya sehingga nanti bisa lebih dipahami oleh mahasiswa. Kemudian ada studi kasus, ada juga misalnya simulasi sidang, artinya nanti ke arah misalnya kalau upaya hukum dilakukan seperti apa, bagiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa juga presentasi itu sendiri, itu metode yang diterapkan. Sehingga mahasiswa diharapkan bisa aktif dan memahami, terlibat langsung dalam memahami ilmu pidana. Kemudian untuk indikator penilaian dan evaluasi, yaitu kehadiran dan partisipasi ini saya terapkan 10%, tugas mandiri dan kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Kemudian rencana pembelajaran mingguan ini juga sudah ada, nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Kemudian saya juga ada beberapa referensi atau bahan bacaan yang mungkin akan bisa dijadikan satu referensi kebijakan diskusi sehingga nanti bisa lebih jauh lagi. Misalnya untuk bunga rampai kejebakan hukum pidana itu sendiri oleh Bardha Nawawi Arif, oleh Muladi teori-teori dan kebijakan pidana. Kemudian Sudarto ini yang banyak dipakai oleh mahasiswa dan universitas, termasuk juga para upaya penegak hukum, misalnya polisi. Ini saya juga lihat sering menggunakan buku Sudarto ini. Kemudian KUHP sendiri baik yang lama maupun baru, dan beberapa putusan putusan pengadilan sebagai untuk kasus studi. Demikian untuk deskripsi awal ini. Silahkan nanti untuk selanjutnya dapat saya tampilkan cuplikan video pembelajaran di kelas. Silahkan untuk menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, materi hari ini tentang jenis pidana dan tindak pidana. Jadi kita harus tahu pidana itu kadang-kadang di masyarakat kan cuman weng kok tak penjara, weng kok tak pidana. Kadang-kadang tahunnya kan seperti itu. Tapi kita harus tahu yang namanya tindak pidana itu apa, tindakannya apa. Tadi juga ada namanya peristiwa apa, peristiwa pidana. Nah sekarang tindak pidana berarti tindak itu aktif atau tidak aktif? Aktif. Artinya tindak pidana berarti dia harus melakukan. Kalau tidak melakukan termasuk enggak? Ada juga yang masuk karena membiarkan. Ada yang pencuri meneng wae, ora bengok-bengok meneng wae dianggap terlibat. Nah, berarti melakukan juga dianggap, tidak melakukan juga tidak dianggap. Kuwi nenggon pidana. Lah tadi juga ada peristiwa pidana. Nah ini tadi perbuatan pidana, delik pidana ini menurut Utrecht, kemudian tirtaan wajah pelanggaran pidana. Ya, nah sekarang Utrecht ini peristiwa pidana. Sekarang dalam pikiran jenengan kita semua, kalau ada kalimat peristiwa, berarti apa? Iya betul, kejadian. Apa gue? Peristiwa pidana. Ini berapa kata? Dua. Nah sekarang peristiwa sendiri. Peristiwa berarti iya kejadian. Artinya sedang terjadi. Artinya lagi sudah terjadi. Memerlukan waktu tidak? Memerlukan proses tidak? Nah ini artinya peristiwa ini ada mulai, ada sampai terjadi. Ini di sini bisa juga ada banyak tahap, betul? Nah, mana di sini ada orang didakwa sebagai perencanaan pembunuhan. Ini contoh, perencanaan pembunuhan. Artinya kalau pembunuhan ini tadi kan pidana ya, tindak pidana. Berarti ini ada perencanaan pembunuhan. Berarti orang mati
karena dibunuh itu ujuk-ujuk penganggo tahapan. Nah, tahapan. Berarti jenengan sudah berbicara hukum pidana, berarti jenengan kudu melihat waktu. Namanya peristiwa. Kemudian menurut pakar hukum yang lain, Van Hemel, Simon, delik, start but fight neki Belanda. Artinya ya tindak pidana. Jadi pidana kuwi berarti ono tindak pidana, ono kalimat sebelumnya dari pidana itu sendiri. Nah, ini definisi apa yang disampaikan tentang delik tadi. Dari uraian tadi, kita coba melihat nenggon KBBI tadi, itu delik itu apa? Delik sama dengan tindak pidana, yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Kalau berbicara hukuman itu berarti apa? Yuk, hukuman. Berarti dalam pikiran sampean apa? Oke, sanksi ada. Apalagi? Sebelum masuk sanksi. Vonis, sanksi podo. Hukuman. Ya, proses betul. Pertanggungjawab benar. Belum, lagi. Sebelumnya lagi. Hukuman. Laporan, apalagi sebelumnya lagi, peristiwa, iya sebelum lagi. Kenapa kok iso dihukum? Karena ono oke, pelanggaran. Kenapa melanggar? Berarti ono kesalahan lah ya, kesalahan karena ada aturan. Lena aturan ana sanksi. Lah ono, berarti ini hukumannya berarti harus ada undang-undang. Oh. Lah nek ora hukumane ora bakal iso. Ana coba ning belum. Saya kalau terbukti 5 rupiah saya korupsi, saya siap digantung di Monas. Lah saya undang-undangnya ono ora? Yang korupsi 5 rupiah digantung di Monas. Ada ndak? Ndak ada. Kira-kira iso dipidana? Enggak, dia nganggo pasal sing liya. Jadi pertama kali hukuman sampean kudu patokane undang-undang, ada ndak? Pelecehan seksual, ada undang-undangnya ndak? Undang-undangnya saya mau akeh lho. Ora mung KUHP tok lho, KUHP pidana, tapi banyak lagi. Ane undang-undang pelindungan anak. Banyak. Ya, di sini banyak sekali. Nah, kemudian ada apa lagi? Kalau misalnya hukuman apalagi? Kalau berbicara hukuman mikirin sampean apa? Pasal, baik, di dalamnya pasal. 3 tadi apa? Sanksi. Nek hukuman pasti ada sanksi, Pak. Kalau sampean nggak undang-undang rangane sanksi, beneran saya nggak undang-undang mesti karyawannya santai. Orang ana sanksine kok. Telat ora apa-apa, ora ana sanksine kok. Telat potong gaji, ya repot. Ini terjadi di salah satu pengadilan. Hakimnya terbukti dilaporkan. Sanksinya apa, Pak? 6 bulan tidak boleh pegang ketuk palu. Ora digaji. Digawa ning PT. Biasal. Sanksi. Lah nek ora ana sanksine tetep terima duit to. Nah, ini tadi gawe hukum kuwi mesti ana sanksi. Ana undang-undange, ana kerugian tidak pidana, ana sanksine. Lah nek ora ana sanksi ya alor ngidul. Gitu nggih? Oke. Jadi dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang. Wah, udah ada undang-undang. Ini menurut hukum kamus. Nah, kamus itu secara umum yang bisa diterima oleh semuanya. Kemudian menurut Profesor Mulyatno, delik, yaitu perbuatan, nah, sama itu beda. Ini tindak, iki, ya, podo-podone berbicara delik. Jadi orang nek misalnya makan, kalimat sampean mendengar makan, belum tentu orang lain mengatakan makan. Maem, dahar, madang, sing rada kasar. Loh, artinya berarti ini menandakan apa?
Panjenengan nek misalnya mendengar sesuatu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Berarti sing bener sing endi dari semua peristiwa itu. Jadi jangan wah langsung ribut, ojo golek sik. Oh nyatane wong iki pakar-pakar semua sih. Iki peristiwa, perbuatan. Iki tindak. Begitu, Pak. Dan itu boleh-boleh semua, dipakai semua. Makanya kita nggak bisa, iki salah, iki bener. Sebelum diketok palu ya Mbak, jangan mengatakan salah, walaupun dia sebenarnya yes. Nah ini ya, oke kita lanjut. Menurut Prof. Mulyatno, perbuatan pidana, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Pidana tertentu itu ya tidak semua pidana. Penipuan, penggelapan, pemalsuan, nah itu tertentu itu masih di situ. Ya juga misalnya korupsi, narkoba, pelecehan seksual. Kemudian bom itu apa? Yang bom itu teroris, undang-undang tertentu itu. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Ditimbulkan oleh kelakuan orang. Kelakuan orang, misalnya hamil, kembali lagi. Kelakuan orangnya apa? Nek pemerkosaan kuwi bedane apa? Suami istri iso hamil karo wong kuwi iso hamil. Nah, sesuai dia sah atau tidak. Kalau suami istri kan sah. Kalau yang tadi walaupun sama-sama seneng belum ada. Nah, ini yang dijadikan tindakan pelanggaran, kelakuan orang berakibat hamil. Loh. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu. Yang menimbulkan kejadian itu. Oke. Menurut Utrecht, ditinjau adalah peristiwa pidana, yang ditinjau adalah peristiwane, fate itu peristiwa. Dari sudut hukum pidana. Jenengan misalnya betul-betul ingin menguasai ilmu ya, hukum ya, ilmu pidana misalnya. Sampean gawe judul kita wae. Hukum pidana, filosofi hukum pidana menurut Utrecht. Itu waca sampai di sana jadi dokter, Pak. Coba ini, berarti boleh peristiwa. Kalau tidak ada peristiwa yang berarti dianggap tidak ada hukum pidana. Iya. Jadi bagi kita kalimat-kalimat itu menentukan, Pak. Iki arah kemana? Kadang-kadang orang itu senang melihat kalimat itu senang, tapi orang menganggap alah yang penting lengkap, oke, begini oke. Menurut ya no. Tapi belum tentu. Kalimat makna di dalamnya itu ada, Pak. Dia walaupun menyembunyikan sesuatu akan ketahuan. Percaya saya. Semakin jenengan nanti banyak bertanya, semakin masih ragu. Jadi ini wong ragu itu menurutku malah cerdas karena keinginan bertanya lebih banyak, lebih detail. Jadi nek nggon ilmu kae, Aristoteles kae, kan mikirnya ngene tok gambare. Pusing ngono to. Kuwi asline ragu, Pak. Kuncine memahami ilmu itu kudu ragu sih. Kok nek ragu terus bertanya. Tapi nek sampean ujug-ujug langsung yakin, lah berarti urung dikaji keyakinanmu itu. Kebenaranmu itu urung dikaji. Kan gitu. Oke? Nah, kemudian peristiwa itu sendiri adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjukkan pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya kematian. Oke, saya mau sampean melihat tindak pidanane kematian. Pertanyaannya nek menurut Utrecht. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang digaris bawahi tentang tindak pidana adalah ada suatu tindak pidana yang proses dan diadili dengan cara. Pertanyaannya sampean apa? Si korban kapan mengadu. Kenapa? Itu namanya di mana? Aduan Siapa lagi? Pencemaran nama baik atau penganiayaan. Di mana waktu? Siapa lagi kira-kira? 72 sampai 74 KUHP sudah. Siapa? Bagaimana cara? Bahwa proses belum tentu bisa bunuh diri Yosef dilakukan apabila korban mengadu.
Nah, sekarang kalau misalnya di situ masih ada dan banyak orang nggak masalah. Nah, kalau misalnya ini tergeletak di Sigandu pada jam 1 malam nggak ada orang, bisa diproses. urung ngomong sih dulu. Oke, terima kasih. Itu pasti otomatis gerakan untuk alat bukti. Terus kira-kira polisi gerakin nanti Nanti ada namanya delik. boleh aneh mesin nanti. Delik biasa. Warga sekitar kenal Dan orang. delik Orang kenal. aduan. Oh, kalau delik biasa, polisi Identitas langsung ketemu identitas nyekel, wilayah proses. mana. Makanya Harus ketemu kadang-kadang identitas. di anu lewat Biasanya viral. nyuwun sewu lho. Pertanyaannya polisi nih tanpa harus ada aduan atau Ya, orang laporan. ketemu. Ini namanya delik biasa. Nah, Iya, sekarang kalau iya, misalnya ketemu delik sama aduan, orang, dikenal sing ya lapor sing dikenal. Pertanyaannya polisi. korban atau Pertama keluarganya. kemana? Kalau dia nggak mau melaporkan, Keluarga, Pak. nggak jadi. Kuncinya pembunuhan Nggak itu bisa. mesti Nah, pertanyaan sekarang keluarga tindak pidananya dan apa? orang terdekat. Kalau misalnya pelecehan Kuasa nanti-nanti, itu Pak. aduan. Kematian Biasa. terakhir dengan siapa? Keluarga Pembunuhan mana? biasa malah, Nggak Pak. mungkin kan Jadi orang ngerti orang kematian, tidak dikenal pembunuhan, tabrakan ujuk-ujuk polisi melakukan laporan kudu langsung pembunuhan. orang yang tidak kenal Langsung kecuali melihat. di sampan Pak kayak ono kematian polisi Disuruh langsung atau di bayar. orang Makanya ada tapi nek sing sifatnya kayak gitu pembunuhan tadi apa? orang sing Ya, pembayaran kayak sing pembunuh kaitannya karo bayaran lendir-lendir tadi. Jadi Nah, nek itu ketemu harus di- kematian itu ya mesti akan ketemu Aduan. pertama Keluarga, kali polisi aduan. cari keluarga. Kebanyakan seperti itu. Nah, jadi tergantung delik, Pak. Kunci. Nggak mungkin ujuk-ujuk mati Tidak dhewe. apa-apa, kalau nggak dhewe diajukan kontra. nggak apa-apa. Iya, Polisi tapi kan nggak ada dasar hukumnya. di Tergantung jalan proses seperti itu. Itu tindak pidana nih, jenis pidana. Nah, lanjut. Gitu nggih? Oke, silakan ada yang bertanya silakan. Monggo. Ini masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ya Mas Karna, saya mau bertanya Pak, apa perbedaan antara delik pidana yang dilakukan dengan sengaja dan delik pidana yang dilakukan karena kelalaian? Oke, ya. Oke. Bagus. Pertanyaannya Makasih. bagus. Pidana itu mestinya ada niat. Nah, mens rea itu adalah niat. Saya pengen mencuri, niat. Saya pengen memperkosa dia, niat. Tapi ono tindakan sing ra niate siji terus lainnya gabung. Misalnya dia ingin merampok, neng di rumah sepi, tapi sing dirampok neng rumah kuwi cewek, gitu kok lemah, pikirannya dia macam-macam, akhirnya sampai nanti pemerkosaan. Lah pemerkosaan nanti niat dari awal, niatnya ujuk-ujuk, ya gitu. Tapi mens reane tadi mau ngambil barang, baru kuwi sudah memperkosa. Terus mata ini, coba ngeri toh. Siji, si dewi apa ngambil barang. Kedua, pemerkosaan. Ketiga mungkin merusak jendela, pengerusakan. Baru itu terus membunuh. Berarti berapa pasal? Oke, mau gara-gara berawal dari satu. Nah sekarang yang tidak niat, contoh misalnya, wong neng dalan, tabrakan. Karena niat ki. Enggol mati. Ya kan tadi. Tapi yono sing hakim nggone kasus Tommy sengaja neng dalan wabrak der benjo dianggap peren. Nah, coba orang ngeri hukum dipermainkan. Penutupan. Oke. Jadi ini kawan-kawan semua kita sudah belajar hari ini. Dengan ya begitulah, ini dasar-dasar pidana. Kalau memang belajar pidana kita nggak memahami dasare, sama neng kono-kono neng kok pertanyaan murah lengkap, nggak ngerti maknane. Justru menurut saya nek belajar di hukum pidana itu di pengantarnya ini. Pengantarnya kok nek sampean gawe omah kan pondasi itu. Sampean pondasinya kuat, sampai nanti kenceng. Daripada ucruk-ucruk nanti aktifnya di semester 3, semester 5 ya kayaknya lewat. Akhirnya nanti pemahaman terhadap pidana itu sendiri kurang lengkap. Terima kasih ya. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.